Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya Awal Sumardi. Tonton video ini sampai habis, karena di dalamnya akan ada ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang listrik arus searah. Check it out. Oke, kita langsung masuk ke materi. Ya, listrik arus searah atau direct current DC yang kita bahas di sini ada 8 subbab. Yang pertama itu pengertian, yang kedua kuat arus, yang ketiga hukum Ohm, keempat rangkaian hambatan, 5 gaya gerak listrik, 6 hukum Kirchhoff, 7 energi listrik, 8 daya listrik. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian listrik arus searah. Listrik arus searah atau direct current DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Sumber arus listrik searah biasanya adalah baterai, termasuk aki, dan elemen volta dan panel surya. Selanjutnya kuat arus listrik. Kuat arus listrik atau arus listrik diartikan sebagai aliran muatan listrik melewati suatu konduktor dalam rentang waktu tertentu. Arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari anoda ke katoda. Di sini ada sebuah gambar yang dimana ini adalah gambar dari aliran listrik dan aliran elektron. Ini adalah elektron yang mengalir dari muatan negatif menuju muatan positif, sementara arus listrik I dia berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Jadi kesimpulannya, arah arus listrik itu berlawanan dengan arah arus elektron. Oke, selanjutnya rumus kuat arus listrik dirumuskan secara matematis. I sama dengan Q per T. I sendiri adalah kuat arus yang satuannya adalah ampere, dituliskan dengan huruf A. Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah C, kolom. T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Rumus arus listrik lainnya adalah I sama dengan V kali QE kali N kali A. V kecepatan elektron, QE muatan elektron, N jumlah elektron, A luas penampang. Untuk 1 ampere diartikan sebagai 1 kolom per sekon. Jadi 1A sama dengan 1C per S. Satuan-satuan terkecil yang sering digunakan adalah miliampere. 1 miliampere sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere atau mikroampere. 1 mikroampere sama dengan 10 pangkat negatif 6 ampere. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik namanya adalah amperemeter, yang biasa disingkat dengan ammeter. Oke, untuk contoh soalnya, ya, ada arus listrik sebesar 5 ampere mengalir melewati sebuah kawat penghantar selama 1,5 menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melalui sebuah kawat tersebut. Penyelesaian diketahui I sama dengan 5 ampere. Ini dari sini ya. T 1,5 menit sama dengan 90 sekon. Nah, 90 sekon itu hasil perubahan dari 1,5 menit. Karena pada satuan waktu itu adalah sekon atau sama dengan detik. Ya, makanya pada soal ini 1,5 menit itu diubah ke 90 sekon. Yang ditanyakan pada soal adalah berapa banyak muatan, itu Q. Oke, jawabannya Q sama dengan I kali T. Rumus ini diperoleh dari I sama dengan Q per T. Lanjut, Q sama dengan I 5 ampere kali T 90 sekon. 5 kali 90 hasilnya 450 kolom. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm.
Oke, hukum Ohm sendiri berbunyi bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Secara matematis, hukum Ohm dituliskan dengan rumus R sama dengan V per I. R itu sendiri adalah hambatan dengan satuan Ohm, jadi ini adalah simbol Ohm. V itu adalah tegangan listrik dengan satuan volt. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah besar kuat arus pada rangkaian tersebut? Penyelesaian diketahui V sama dengan 10 volt, tegangan 10 volt. R, hambatan 10 ohm. Ditanyakan besar kuat arus, yaitu I. Jawabannya, I sama dengan Q per R. I sama dengan 10 volt per 10 ohm sama dengan 1 ampere. Jadi 10 bagi 10, 1 ampere. Contoh soal selanjutnya, diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampermeter sebesar 10 miliampere. Berapakah nilai resistansinya? Oke, penyelesaiannya diketahui V sama dengan 24 volt, I atau kuat arus sama dengan 10 miliampere, diubah ke ampere, hasilnya adalah 0,010 ampere. Untuk perubahannya sudah dijelaskan pada materi kuat arus listrik, di mana 1 miliampere sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere. Yang ditanyakan di soal adalah nilai resistansi, yaitu R. Jadi resistansi itu sama dengan hambatan. Jawaban R sama dengan V per I, yaitu 24 volt per 0,01 ampere, hasilnya sama dengan 2400 ohm. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan listrik kawat logam, yaitu hambatan listrik yang dimiliki suatu kawat yang dipengaruhi oleh panjang kawat, luas penampang, dan hambatan jenis bahan kawat. Oke, secara matematis dituliskan dengan rumus R sama dengan Rho kali L per A. R itu adalah hambatan bahan dengan satuan ohm, Rho adalah hambatan jenis bahan dengan satuan ohm meter, L adalah panjang kawat dengan satuan meter, A adalah luas pendampang kawat dengan satuan meter pangkat 2. Saya jelaskan hubungannya di sini. Semakin besar kawatnya, maka luasnya pas otomatis akan semakin besar. Nah, hambatannya akan semakin kecil. Nah, untuk panjang kawat itu sangat mempengaruhi besarnya R. Jadi semakin panjang kawatnya, maka hambatannya juga akan semakin besar. Oke, contoh soal, berapakah hambatan seutas kawat aluminium? Di mana hambatan sejenisnya adalah 2,65 kali 10 pangkat negatif 8 ohm meter, yang mempunyai panjang 40 meter dan diameter 4,2 mm. Penyelesaian diketahui Rho sama dengan 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jadi inilah hambatan jenis kawat yang terbuat dari aluminium. L sama dengan 40 meter. Ini L ya, 40 meter. D 4,2 mm. Jadi diameter kawat 4,2 mm. Jari-jari, jadi diameter ini diubah menjadi jari-jari, yaitu 2,1 mm. Karena dia satuannya mm, diubah ke meter, jadi dikali dengan 10 pangkat negatif 3. Ditanyakan adalah hambatan kawat tersebut. Oke, untuk mengetahui hambatan kawat, kita menggunakan rumus R sama dengan Rho kali L per A. Rho di soal sudah ada nilainya, L di soal juga sudah ada nilainya. Yang belum ada nilainya adalah yaitu A, luas penampang dari kawat tersebut.
Untuk mengetahui nilai A, kita menggunakan rumus A sama dengan VR pangkat 2. Oke, pasti ada yang beranggapan, loh kok pakai VR pangkat 2? Ini kan rumus luas mencari lingkaran. Oke, perlu dipahami bahwa di ujung kawat tersebut itu berbentuk lingkaran. Makanya kita menggunakan rumus mencari luas lingkaran. Nah, perlu dipahami, dalam fisika besaran luas itu disimbolkan dengan huruf A. Nah, jika di matematika mungkin dituliskan dengan huruf L besar. Oke, kita lanjut. A sama dengan VR pangkat 2. V nilainya 22/7 kali R 2,1 kali 10 pangkat min 3 meter berpangkat 2. Hasilnya adalah 13,86 kali 10 pangkat negatif 6 meter berpangkat 2. Atau diubah dibulatkan menjadi 1,4 kali 10 pangkat negatif 5 meter pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung nilai R menggunakan rumus Rho kali L per A. R sama dengan 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter kali 40 meter itu L per 1,4 kali 10 pangkat negatif 5 meter pangkat 2. Setelah diproses menghitung, diperolehlah 7,6 kali 10 pangkat min 2 ohm meter. Oke, contoh soal selanjutnya. Diketahui sebuah kawat dengan luas penampang 0,000005 meter pangkat 2. Jadi ini ada 6 angka di belakang koma. Dan memiliki hambatan jenis sebesar 0,000001 ohm meter. Kawat tersebut digunakan sebagai elemen pembakar listrik 1 kW dengan hambatan listrik 5 ohm. Panjang kawat yang diperlukan adalah, yang ditanyakan adalah berapa panjang kawat untuk membuat elemen pembakar listrik dengan daya sebesar 1 kW. Penyelesaiannya, diketahui Rho sama dengan 0,000001 ohm meter, A sama dengan 0,000005 meter pangkat 2, R atau hambatan sama dengan 5 ohm. Ditanyakan L. Jawab, R sama dengan Rho kali L per A. Ini dibalik, karena yang ditanyakan adalah L, jadi L-nya harus ditarik keluar. R-nya dikalikan dengan A, atau dikali silang. L sama dengan R kali A per Rho. L 5 itu dari R kali 0,00005 itu nilainya A per 0,00001 itu nilai dari Rho. Hasilnya setelah dibagikan, hasilnya adalah 25 meter. Nah, itulah pembahasan tentang kuat arus listrik dan hukum Ohm serta hambatan pada sebuah kawat penghantar listrik. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau untuk adik-adik sekalian, bisa dijadikan referensi untuk belajar di rumah masing-masing. Untuk rangkaian hambatan, gaya gerak listrik, hukum Kirchhoff, energi listrik, dan daya listrik kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Oke teman-teman dan adik-adik, itulah beberapa pembahasan tentang listrik arus searah. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ketik di bawah di kolom komentar. Semoga video yang tadi saya sampaikan bisa menjadi referensi untuk teman-teman dan adik-adik dalam proses pembelajaran di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.